Ya, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan nge-review serial Netflix berjudul Komedi Kacau. Jadi ini adalah serial Netflix original ya dari Indonesia yang disutradarai sama Raditya Dika. Akhirnya Raditya Dika nggak bikin film, tapi bikin series 10 episode. Mau mengulangi ini kali ya, komedi seriesnya Malam Minggu Miko. Cuma mungkin di tengah-tengah dia sempat bikin tuh beberapa kali tuh web series lagi di YouTube yang karakter utamanya ya Raditya Dika sendiri sama si Ical Kate gitu. Nah yang ini mungkin lebih proper ya karena Netflix, of course budget lebih gede gitu. Of course juga ngelihat dari setnya, productionnya itu juga lebih proper. Cuman sangat amat disayangkan untuk sebuah garapan komedi series ya, apalagi Raditya Dika gitu. Kita kalau ngomongin dia ngejokes di secara apa ya, secara skit, secara talk show dan lain-lain, oke lah, dia lucu gitu. Cuman kalau di series Netflix ini ya spesifik ya kayaknya kurang banget ya, kurang bisa bener-bener dar-der-dor gitu, masih hit and miss di beberapa part gitu. Apalagi ini ngomongin Netflix gitu, I believe that kayak scriptingnya, komedinya juga pasti udah dipikirin berkali-kali, lucu nggak ya. Tapi sayang banget pas eksekusi kok jadi kayak begini gitu. Menurut gua premisnya menarik, karakter-karakternya, backstory-nya semuanya menarik, menceritakan Raditya Dika jadi panca di sini. Seorang suami istri yang dia baru aja dipecat dari startupnya dia sendiri, ditendang. Jadi banyak banget nih isu-isunya tuh isu-isu yang kekinian gitu. Kemudian dia ngebeli sebuah comedy club dari temennya yang juga mau bangkrut gitu. Kemudian ya udah dia running comedy club dan kemudian ya dari beberapa episode ya muncullah masalah demi masalah gitu yang berkelanjutan. Dan setiap subplotnya juga menarik. Istrinya punya geng yang menurut gue setiap karakternya menarik. Ada satu karakter yang diselingkuhin suaminya tapi it's okay gitu loh. I understand, sama dia masih care sama gue, sama dia sayang sama gue, ya nunjukin kayak ada layer karakter tuh yang nggak boring gitu loh, nggak one dimensional, tapi ada karakter yang memang open relationship, ada karakter yang kayak blow on, tapi tegas, tapi kayak clumsy gitu. Ada juga karakter yang pelin-pelan yang kayak, oh gue nggak butuh cewek tapi butuh cewek, those kind of things yang menarik gitu. Tapi tipikal istrinya si Raditya Dika ini, si Panca ini, si Loli, tipikal seorang istri yang straightforward ya, istri yang kayaknya lemah lembut, pengen bantu suaminya, tapi ternyata nggak diizinin sama suaminya. Kemudian blow on, yang polos-polos, yang gampang. Di sini kebanyakan komedi tragedi, jadi banyak gampang kemakan secara ini ya, literally gitu loh, maksud-maksud yang dia tangkep informasinya gitu. Secara karakter memang ada yang mainstream tapi dikombinasikan dengan beberapa karakter yang menurut gue menarik gitu. Karakter-karakter di komedi klubnya pun juga menarik. Terus orang-orang karakter eksternalnya, maksudnya orang-orang yang biasa jadi tamu undangannya juga menarik. Plotnya juga menarik menurut gue. Cuma sayang aja komedinya, punchline-nya tuh nggak menarik gitu. Karena kita ngomongin komedi series ya of course komedinya yang kita nilai ya. Buat gue sih sebenarnya gue tetap ngikutin karena gue menarik kayak what's next nih, apa yang akan terjadi dengan comedy clubnya nih gitu. Itu bikin gue ada interest gitu, ada curious yang tinggi. Cuman di punchline-nya tuh gue kerasa apa sih, ini lagi formula gini diulang lagi, ini lagi. Gue berasa kalau ada callback yang lucu mah ya lucu aja, tapi di sini callback kayak hahaha-nya gitu nggak lucu. Ada callback beberapa juga nggak lucu, kayak klise aja gitu. Kayak gue sayang banget. Mungkin gue ngebayangin pas mereka bikin skrip, mungkin kelihatan lucu nih karena backstory dari karakternya masing-masing lucu, kebayang gitu di kepala mereka, tapi begitu eksekusi ternyata nggak sebegitunya. Menurut gue ada permainan di editing juga sih. Gue ngeliat ada beberapa di editing timingnya tuh kurang pas gitu. Seandainya timingnya dipercepat mungkin akan lebih lucu gitu. Probably ya, is in my point of view gitu. Jadi sayang banget gitu. Dibandingin sama web series dia sama Ical Kate, menurut gue lebih memorable web series dia sama Ical Kate. Episode yang Rian jadi bintang tamu di situ menurut gue lucu banget, yang bajunya samaan semua itu. Itu menurut gue lucu banget. Sampai sekarang pun masih memorable, diulang-ulang pun juga gue masih ketawa. Bahkan Malam Minggu Miko menurut gue masih lebih lucu ya, meskipun secara production dan kedewasaannya itu masih kurang, tapi Malam Minggu episode pertama tuh masih everlasting dan masih lucu menurut gue. Timingnya pas, scriptingnya juga bagus. Plotnya juga menarik, meskipun plotnya sederhana kayak cuma tentang ya orang nyari pacaran atau cari pasangan di malam minggu berikutnya gitu. Padahal di sini lebih menarik, cuman entah kenapa eksekusi komedinya kok kayak kurang, punchline-nya gitu. Tragedinya kayak boring aja, kayak kurang punchline lah intinya gitu.
Tapi overall menurut gua ya kalau lu suka Raditya Dika bolehlah ditonton ya gitu. Cuman bukan sebuah komedi series yang menurut gua ini jadi akan masuk dalam daftar lucu gua gitu. Sangat disayangkan banget kalau Raditya Dika tuh miss the opportunity untuk bikin atau nunjukin bahwa dia bisa loh bikin series yang bener-bener kalau dia dikasih kebebasan, apalagi rilis di Netflix ya, jadi nggak ada maturity content yang perlu dia pikirin gitu, yang dia sensor dan lain-lain. Sayang banget, apalagi I think Raditya Dika nggak usah jadi aktor ya, karakter yang dia actingin cuma gitu-gitu aja. Menurut gua dia mendingan nge-direct orang lain aja biar bisa lebih fokus juga. Gitu aja sih review untuk series komedi kacau. Gak usah dengerin review gue, kalau kalian mau nonton lucu atau enggaknya kalian enjoy sendiri aja, karena pasti ada yang lucu sih untuk beberapa orang. Thank you udah nonton, seperti biasa komen dan subscribe. Kata pay it, don't stop, just rewards. Cut!